Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 10 akan menjelaskan studi kasus dari 3 artikel yang telah kami ambil mengenai materi strategi pengelolaan modal kerja UMKM di masa krisis seperti pasca pandemi dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Raffi Fauzan Nasution, Nadila Hanim, dan juga John Lampos Mapande Alam Simanulang. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan. Di sini saya akan membahas hasil review jurnal yang membahas tentang pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas UMKM di masa pandemi COVID-19, khususnya pada pelaku UMKM di Kota Bogor. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM. Banyak usaha yang mengalami penurunan omset, bahkan tidak sedikit yang harus menghentikan usahanya. Namun di sisi lain terdapat juga pelaku usaha yang mampu bertahan dan bahkan berkembang dengan memanfaatkan peluang yang muncul selama pandemi, yaitu seperti meningkatnya kebutuhan makanan siap saji, produk kesehatan, dan layanan berbasis online. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian tersebut, modal kerja menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Modal kerja digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, serta memenuhi kebutuhan usaha lainnya. Selain itu, produktivitas juga menjadi faktor penting karena berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam menghasilkan barang atau jasa secara efisien. Kedua hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas atau tingkat keuntungan yang diperoleh oleh UMKM. Selanjutnya, saya akan membahas lebih lanjut mengenai isi dari jurnal ini. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa modal kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Artinya, semakin baik pengelolaan modal kerja yang dilakukan oleh para pelaku UMKM, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan laba usaha. Selain itu, produktivitas juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam meningkatkan output atau efisiensi produksi dapat berdampak langsung pada peningkatan keuntungan. Secara simultan, modal kerja dan produktivitas juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dengan kata lain, kedua variabel ini saling mendukung dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM. Nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 38,8% variasi profitabilitas dapat dijelaskan oleh modal kerja dan produktivitas, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Jika dianalisis lebih lanjut, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan modal kerja yang tepat sangat penting agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan dana. Kekurangan modal kerja dapat menghambat operasional usaha, sedangkan kelebihan modal kerja dapat menyebabkan dana tidak digunakan secara produktif. Di sisi lain, peningkatan produktivitas juga harus terus dilakukan melalui efisiensi proses produksi, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modal kerja dan produktivitas merupakan faktor penting yang mempengaruhi profitabilitas UMKM, terutama dalam kondisi krisis seperti pandemi COVID-19. Semakin baik pengelolaan kedua faktor tersebut, maka semakin besar pula peluang UMKM untuk bertahan dan berkembang saat pandemi. Dari sisi kelebihan, penelitian dalam jurnal ini menggunakan data yang cukup relevan dan dengan kondisi nyata UMKM, serta didukung oleh analisis statistik yang sistematis. Namun penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu variabel yang digunakan masih terbatas sehingga belum mampu menjelaskan seluruh faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya pengelolaan modal kerja dan peningkatan produktivitas dalam meningkatkan profitabilitas usaha khususnya bagi pelaku UMKM. Lalu saya akan menjelaskan mengenai artikel kedua dengan judul jurnalnya yaitu pengelolaan modal kerja pada UMKM di Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang di masa pandemi COVID-19 dengan nama jurnal yaitu Jurnal Abdi Mas Mandiri, volume 6, nomor 2, halaman 125 hingga 130,
yang terbit pada tahun 2022 yang ditulis oleh Taufik, Isnahudi, Reza Sarma, dan juga Yuliani. Lalu pada hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pelatihan, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami cara mengelola modal kerja secara efisien. Setelah dilakukan penyuluhan dan pendampingan, hampir seluruh peserta mampu memahami konsep modal kerja dan cara menghitung kebutuhan modal kerja dengan lebih baik. Penelitian ini juga memberikan beberapa strategi untuk meningkatkan efisiensi modal kerja, seperti memperbaiki hubungan dengan pemasok, memberikan sistem kredit kepada pelanggan, menghindari penumpukan persediaan, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan. Lalu untuk kelebihan pada artikel kedua ini, yang pertama yaitu adalah penelitian membahas hubungan yang jelas antara perputaran modal kerja dan profitabilitas, sehingga relevan untuk memahami kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, menggunakan analisis data kuantitatif dan uji statistik, sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipercaya. Yang terakhir, data penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan, sehingga sumber data yang digunakan cukup valid. Lalu untuk kelemahan, yang pertama penelitian hanya menggunakan beberapa variabel keuangan, sehingga masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas tetapi belum dibahas. Yang kedua, objek penelitian terbatas pada perusahaan dalam sektor tertentu, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada semua jenis usaha. Yang terakhir, penelitian lebih berfokus pada analisis statistik, sehingga pembahasan mengenai strategi praktis pengelolaan modal kerja masih terbatas. Halo, perkenalkan, nama saya John Lemposo Pandalam Simanulang. Di sini saya akan mereview tentang strategi pengelolaan modal kerja untuk meningkatkan efisiensi pada usaha UMKM. Yang dimana strategi pengelolaan modal kerja sangat penting bagi UMKM dikarenakan berkaitan langsung dengan kelancaran operasional yang dilakukan oleh perusahaan sehari-harinya. Dengan melakukan operasional tersebut, perusahaan ini dapat melihat atau mengetahui kas, piutang, serta utang yang ada di dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, meningkatkan pemahaman pada pelaku UMKM mengenai konsep modal kerja. Yang kedua, melatih pelaku usaha agar mampu menghitung kebutuhan modal kerja secara sistematis serta teratur. Lalu yang ketiga ini, memberikan keterampilan dalam mengelola modal kerja secara efisien. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi usaha serta daya saing di UMKM, pada UMKM, yang dimana dapat disimpulkan penelitian ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM agar lebih memahami cara mengelola uang usaha sehingga usaha dapat berjalan dengan baik dan tidak ada mengalami masalah dalam keuangan. Lalu hasil dari penelitian ini, yang pertama, pelatihan pengelolaan modal ini berhasil meningkatkan pemahaman bagi pelaku UMKM. Lalu yang kedua, peserta menjadi lebih tahu pentingnya memisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Lalu
pelaku juga bisa mengelola persediaan. Lalu yang ketiga itu pelaku juga bisa mengatur arus kas pada perusahaan. Lalu kekuatan dari penelitian ini, yang pertama itu menggunakan pendekatan praktik langsung atau simulasi dan pendampingan. Pada pendekatan ini, metode pembelajaran atau pengembangan usaha yang menekankan pengalaman nyata dibandingkan teori. Dengan adanya pendekatan ini sangat efektif pada UMKM dikarenakan pelaku usaha bisa langsung menerapkan konsep yang sudah diajari dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Lalu yang kedua itu melibatkan pelaku UMKM secara langsung, yang dimana mereka bisa dapat aktif berpartisipasi dalam seluruh proses pengembangan usaha, bukan hanya sebagai penerima teori atau pendengar. Mereka juga ikut mengidentifikasi masalah atau merancang serta memberikan solusi. Lalu yang ketiga itu ada menggunakan metode evaluasi pretest dan post-test, yang dimana untuk mengukur sejauh mana peningkatan pemahaman peserta dalam pretest dan post-test tersebut, lalu memberikan solusi praktis yang dimana dapat membantu pelaku UMKM dengan langkah nyata atau langkah berikutnya yang bisa langsung diterapkan dalam usaha mereka. Lalu, adapun kelemahan dari penelitian ini, yang pertama jumlah peserta terbatas, atau dalam penelitian ini hanya 20 orang, sehingga hasilnya belum bisa dikalkulasikan secara luas. Yang kedua, durasi pelatihan hanya 3 hari, sehingga pembelajaran masih relatif singkat. Yang ketiga, evaluasi masih berfokus pada peningkatan pengetahuan jangka pendek. Baik, sekian dari revisional yang saya jelaskan. Lalu dari 3 artikel yang sudah dibahas sebelumnya, akan didapatkan hasil temuan utama atau sintetisnya. Yang pertama yaitu adalah modal kerja memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan operasional UMKM. Yang kedua, efisiensi dalam penggunaan modal kerja menjadi faktor penting bagi keberhasilan UMKM. Yang ketiga, pengelolaan modal kerja yang efektif berpengaruh positif terhadap profitabilitas usaha. Yang keempat, perputaran modal kerja yang tinggi dapat meningkatkan kinerja keuangan usaha. Yang kelima, pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan modal kerja masih perlu ditingkatkan. Yang keenam, strategi pengelolaan modal kerja membantu UMKM bertahan pada masa krisis seperti pandemi. Lalu yang terakhir yaitu yang ketujuh, selain modal kerja, faktor lain seperti produktivitas dan pengelolaan keuangan juga mempengaruhi profitabilitas usaha. Adapun berdasarkan hasil analisis dari ketiga artikel yang kelompok kami buat, dapat disimpulkan bahwa modal kerja memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan dan perkembangan usaha UMKM. Dengan pengelolaan modal kerja yang baik, dapat membantu pelaku usaha agar menjaga kelancaran aktivitas operasional perusahaan mereka, sehingga pembelian bahan baku, proses produksi, serta kegiatan penjualan dapat berjalan secara lebih efektif dan juga stabil. Kalau bila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pendengar, mohon dimaafkan. Terima kasih.